memberi kesempatan untuk bertanya. Itu ya, Ibu dan Atau Bapak. Bu boleh dituliskan saja di chatnya supaya nanti bisa terekam juga oleh moderator untuk dicatat di notulen rapat. Oh, ya boleh Neng. Sekalian sama absen, link absen Neng di share aja di chat ya Neng ya, link absen. Ya mangga Bu. Ya ya. Kita teruskan ya Ibu ya. Catatan untuk teknis jangan bertanya lagi ke Ibu. Silahkan diserahkan kepada guru masing-masing ya untuk teknis PTS. Mangga, badai lewat Google Chrome, badai lewat Classroom, badai lewat WA, dilangkung. Mangga, Ibu dan Bapak guru udah lebih tahu ya. Yang selanjutnya untuk khusus untuk guru kelas 6, karena sekarang sudah yakin dan udah keluar bahwa ujian sekolah itu tidak ada ya. Tapi karena sekarang sudah bulan Maret, ya sebentar lagi 2 hari lagi bulan Maret, berarti Ibu dan Bapak harus mulai start untuk menyiapkan penilaian. Dan nanti kita akan khusus nanti ada ujian sekolah ya, kita jadwalkan khusus untuk kelas 6. Silahkan nanti berembuk untuk mengadakan ujian sekolah. Jadwalnya silahkan disusun, SOP-nya juga silahkan disusun seperti ujian sekolah biasa saja, cuma pelaksanaannya di sekolah. Nah, untuk macam-macam penilaian untuk ujian sekolah, Ibu udah share ke guru kelas masing-masing ya, sudah diterima Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Parantos di Aus teh Acan. Parantos, Bu. Nah, silahkan dipelajari, dibaca, dan ditelaah, dan dikerjakan. Sanes di Aus hungkul, tetapi mungkin karena persiapannya tidak bisa 1 hari, berarti kalau seperti penilaian proyek, produk, dan tugas mungkin tidak bisa 1 hari selesai, kecuali tes tertulis ya, nanti kita akan jadwalkan. Jadi mulai dari sekarang mungkin untuk guru kelas 6 sudah merancang ujian apa yang nanti akan kita berikan untuk kelas 6 karena situasi disesuaikan dengan situasi pada saat ini. Itu aja mungkin untuk informasi ujian sekolah untuk kelas 6. Jadi mulai dari sekarang jangan terlena, jangan aman-aman saja karena kita sedang WFH. Jangan sampai kejadian tahun kemarin kita tidak melaksanakan apapun untuk ujian kelas 6. Jadi nanti mah kita jadwalkan ujian praktek, kita jadwalkan. Terus ujian tertulis juga kita jadwalkan, ada hari khusus, mangga soalnya disusun. Kalau bisa nanti untuk guru kelas 6 rebuk 1 hari jadwalkan di sekolah, nanti ada ibu juga untuk membicarakan masalah ujian sekolah. Itu mungkin ya untuk guru kelas 6, silahkan ditindaklanjuti dari hasil rapat hari ini, karena sekarang sudah mau bulan Maret. Bulan Mei kita sudah mempunyai rekap nilai dan segala macamnya. Itu saja ya untuk guru kelas 6. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang supervisi. Ibu dan Bapak, untuk pelaksanaan supervisi, seperti yang Ibu Bapak ketahui bahwa dalam setahun kepala sekolah harus melaksanakan 2 kali. Kalau ingat Ibu-Ibu bulan apa saja? Ingat nggak? Untuk pelaksanaan supervisi bulan apa aja? 2 kali itu. Siapa yang ingat? Harusnya bulan Februari dan bulan September, Bu. Ya, betul. Harusnya bulan Februari dan bulan September. Karena situasinya tidak memungkinkan untuk bulan Februari, jadi Ibu geser ke bulan Maret ya. Awal Maret kita akan mengadakan supervisi mulai tanggal 1 Maret hari Senin ya, kalau nggak salah ya, hari Senin 1 Maret kita akan mulai supervisi akademik semua kelas ya, semua kelas. Jadwalnya kemarin sudah disusun oleh seksi kurikulum, ada tim untuk jadwal nanti di-share. Untuk pelaksanaan Ibu dan Bapak, seperti kata Bu Rita sampaikan bahwa kita dalam 1 tahun akan supervisi di bulan Maret dan bulan September. Ini mungkin untuk yang bulan Maret kita mulai di hari Senin tanggal 1. Nah, proses supervisi tersebut Ibu dan Bapak pasti masih ingat bahwa ada 3 proses di proses supervisi. Yang pertama adalah pra-observasi ya Bu ya. Pra-observasi, Ibu dan Bapak
ketika nanti di-share jadwal, sehari sebelum jadwal supervisi nanti akan diadakan praobservasi. Karena kita sedang WFH total, berarti nanti akan dilaksanakan secara daring. Ibu dan Bapak akan dihubungi melalui WA ya, video call, bahwa yang jadwalnya 1 sampai 6 Maret, berarti praobservasinya secara daring. Nanti Ibu sebelum praobservasi yang kebagian jadwal tanggal 1 harus meng-share dulu file RPP. Di situ Ibu akan melihat bahwa di praobservasi mungkin ada masukan buat Ibu tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di kegiatan observasinya. Jadi apa yang Ibu lakukan nanti di observasi harus sesuai dengan apa yang Ibu tulis di RPP, harus sama, harus sesuai. Baik nantinya yang melalui Zoom meeting, Google Meet, ataupun melalui WA ya. Jadi harus sama persis antara RPP dan kegiatan nanti pelaksanaannya itu di observasinya. Dan setelah praobservasi, nanti Ibu juga setelah beres mengajar akan ada lagi kegiatan pasca observasi. Nanti Ibu akan diwawancara lagi di kegiatan praobservasi. Bagaimana ketika Ibu sudah mengajar, mungkin setelah beres praobservasi langsung nanti di video call oleh Ibu dan diwawancarai ketika Ibu mengajar itu bagaimana, apakah sudah memang maksimal atau belum, dan lain-lain ya. Nah, dalam kegiatan nanti diharapkan selama ini kan Ibu ketika mengajar ya pemakai RPP yang 1 lembar ya Bu ya, yang 1 lembar, dan di situ tidak kelihatan bahwa kegiatan intinya seperti apa. Nah, dalam kegiatan inti RPP-nya harus menggambarkan. Kalau misalnya Ibu lewat Zoom meeting misalnya, jadi melalui kegiatan Zoom meeting itu apa yang akan Ibu kerjakan dituliskan semua di situ. Jadi khusus untuk RPP supervisi nanti harus betul-betul mengacu kepada RPP yang maksimal ya, jangan yang 1 lembar. Kalaupun misalnya ada lembar kerja, di situ dilampirkan juga lembar kerja. Pokoknya lengkap saja untuk yang RPP yang untuk supervisi. Itu mungkin sudah biasa Ibu kerjakan, kecuali nanti Pak Dadan sama Bu Nini silahkan koordinasi dengan yang sudah bagaimana cara pembuatan RPP untuk kegiatan supervisi. Ibu dan Bapak, RPP silahkan dikirim sehari sebelum jadwal Ibu mengajar supervisi ya. Jadi bisa dipelajari oleh Ibu dan bisa sebagai bahan nanti untuk tanya jawab di praobservasi. Selanjutnya untuk jadwal supervisi nanti dikirim juga lewat WA group setelah rapat hari ini. Nah, Ibu dan Bapak, kita kan sebagai guru pembelajar ya, silahkan nanti sebenarnya sih keinginan Ibu diharapkan ketika supervisi itu, kalaupun Ibu misalnya tidak melalui Zoom meeting, Google Meet, ataupun yang lainnya secara tatap muka online, nah yang lewat WA, kahoyong Ibu, ya namanya kahoyong Ibu membuat video pembelajaran, ya. Kalaupun misalnya terasa terlalu lama, Ibu buat dalam 3 season video pembelajarannya dalam kegiatan awal 1 season, terus kegiatan inti 1 season, terus kegiatan penutup 1 season. Nah, jadi nanti akan ada 3 video pembelajaran yang akan Ibu share ketika Ibu disupervisi. Nah, dan Ibu akan lihat bukan hanya Ibu menge-share RPP, menge-share video pembelajaran, tetapi interaktif antara Ibu dan siswa pada saat itu, ya, pada saat itu. Jadi entong masihkan pelajaran culeos, tapi ingin ada interaksi antara Ibu dan Bapak. Setelah anak diberikan video pembelajaran, bagaimana ketika Ibu betul-betul kayak mengajar di kelas. Waktu maksimal ya 1 jam, baik
lewat WA maupun Zoom meeting. Kalaupun ibu lebih, kadang-kadang ibu tercekat jam, mangga, tapi sebenarnya ibu kasih 1 jam. Jadi 1 jam itu anak-anak harus on, baik lewat WA maupun lewat Zoom. Jadi ibu akan terlihat mana yang memang betul-betul kelihatan interaktif, mengajarnya betul-betul terlihat. Usahakan anak-anak yang sedang belajar memakai seragam sekolah, ya. Itu nanti diinformasikan ke orang tua siswa bahwa pada hari itu kita akan mengadakan supervisi, biar orang tua juga ikut mendukung pelaksanaan supervisi anak-anaknya ikut pembelajaran pada kegiatan supervisi sesuai jadwal masing-masing. Itu mungkin ya untuk supervisi bisa dipahami. Mangga untuk masalah supervisi silakan dibuka lagi, Neng, untuk pertanyaan, barangkali ada yang bertanya. Iya, Ibu dan Bapak, ada yang ingin disampaikan terkait supervisi, boleh dicatat di chat atau diutarakan langsung dengan membuka mikrofonnya. Silakan Ibu dan Bapak. Bagaimana Ibu dan Bapak? Tidak ada yang ingin disampaikan terkait supervisi? Enggak ada. Insya Allah. Insya Allah. Ya, mangga Ibu. Bu, ada juga yang ditanyakannya, Ibu yang tadi berhubung kelas 6 itu mau kapan, Bu? Yang untuk kelas 6? Yang mana, Bu Haji? Yang supervisi? Bukan, berhubung kelas 6 yang untuk ujian. Ujian maksudnya ya? Oh, ujian. Iya, kapan, Bu? Untuk ujian ya sesuai sekitar bulan April Mei ya, berita di kalender ya untuk ujian sekolahnya. April akhir kalau nggak salah. Mei. April akhir. Mei. Ya, Mei awal atau April akhir. Sebenarnya April sudah mulai ujian prakteknya, Bu Haji ya. Akhir sudah mulai ujian praktek. Dan Mei awal kita sudah ujian sekolah ya. Kita jadwalkan nanti disesuaikan dengan kalender pendidikan yang ada ya. Mangga nanti koordinasi dengan kurikulum ya, Bu Rita. Iya. Mohon. Mangga. Mohon, Bu. Mohon, Bu. Mohon. Gimana? Tidak ada lagi pertanyaan? Kita lanjut aja. Ibu, mohon maaf tadi terlewat masalah PTS, Bu. Kalau ini untuk kelas yang lain, kan kelas nama udah semuanya menggunakan Google Form. Kemudian untuk kelas yang bawah 1 sampai 5 itu, ya, biasanya katanya ya orang tua itu menginginkan print out-nya. Terus untuk pelaksanaan PTS sekarang, bagaimana kalau misalnya orang tua itu menginginkan itu, apakah sekolah memfasilitasi pembuatan itu? Karena di luaran sana banyak omongan yang tidak ini terkait itu ya. Jadi untuk print out-nya kalau orang tua yang itu takutnya menjadi masalah gitu, Bu. Jadi bagaimana kalau sekolah bisa ini, kalau khusus kelas 6 nggak ada masalah, Bu, karena semuanya sudah daring ya, sudah memakai Google formulir gitu. Untuk kelas bawah, untuk 1 sampai 5 biasanya anak-anak itu ingin print out-nya. Jadi mohon. Dan itu masalah pembiayaan gitu, Bu, maksudnya. Ya. Atur nuhun, Bu Rita. Mungkin ini balik lagi ke pengelola pos ya, karena ketika berkaitan dengan biaya, mungkin ini berkaitan juga sama RKS. Kalau memang di RKS dianggarkan, silahkan saja ya. Kalaupun memang kemarin Bu Rita waktu penyusunan RKS tidak dianggarkan, karena kita sekarang ada perubahan,
silakan saja dimasukkan untuk perbaikan soal, ya, Bu Rita ya. Ya. Ya, dan Kebetulan tidak usah di ini Bu, karena sudah dianggarkan. Kemarin itu memang tahun kemarin itu kita hapus ya, karena memang harus daring katanya ya, dari P3TK itu dari Bapak Edi itu. Jadi kan ada perubahan terus dihapus. Kemudian sekarang yang tahun sekarang itu memang udah dianggarkan, jadi tidak usah dirubah lagi. Jadi tidak usah itu lagi karena sudah dianggarkan. Untuk antisipasi takutnya seperti kemarin PTS yang kemarin gitu, Bu. Ya. Alhamdulillah ya, kalau memang sudah dianggarkan tidak ada masalah Bu Rita, selagi masih bisa tercover oleh bos, kenapa tidak kita laksanakan saja. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan karena kita memang pembelajarannya daring ya. Bagi yang mampu menggunakan kayak kelas 6 Google Form, silahkan aja dilaksanakan secara Google Form. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan bagi kelas-kelas di bawah dari 5 ke bawah yang mau memperbanyak. Nah, nanti punten kangge seksi kurikulum Bu Rita mendata kelas mana saja yang memang memerlukan perbanyakan soal. Dan itu mungkin filenya harus masuk sebelum tanggal 10 karena harus diperbanyaki yang membutuhkan waktu. Nah, itu yang harus menjadi catatan buat ibu guru yang memang mau diperbanyak soalnya. Jadi file soal harus masuk ke sekolah seminggu sebelum pelaksanaan PTS. Alhamdulillah kalau memang dari kelas 5, kelas 4 ada yang sudah mulai bisa pakai Google Form. Itu lebih bagus ya. Tapi yang masih kayak kelas 1 tidak mungkin oleh Google Form, silahkan kita sekolah memfasilitasi untuk kegiatan perbanyakan soal. Tolong Ibu dan Bapak diumumkan ke orang tua, jangan sampai meminta uang perbanyakan soal ke orang tua ya. Punten didugikan ke orang tua, bilih hanas urang memperbanyak, orang tua tetap meminta kepada orang tua yang lain dicariosen. Jadi tos we ditutup kanggo soal di fasilitasi dari sekolah. Itu mungkin Bu Rita bisa langsung mendata nanti ya setelah selesai rapat kelas mana saja yang memang mau di print out soalnya. Tetapi kalau yang kira yang bisa melalui Google Form, silakan aja menggunakan seperti kelas Bukaris. Sebenarnya masih bisa menggunakan Google Form, kelas patokan, kelas 25. Ibu kira itu sudah mampu untuk menggunakan Google Form. Bukan apa-apa, karena kita dituntut sebenarnya ketika PTS itu menggunakan secara daring, ya, secara daring. Tapi Ibu itu memaksakan. Kalau memang yang tidak mungkin, yang tidak bisa, silakan aja diperbanyak. Itu mungkin ya, Bu Rita. Nanti setelah selesai rapat, ya, mangga didata kelas mana saja yang memang mau di print out. Soalnya mau di copy ya, diperbanyak. Jadi untuk file soalnya harus masuk seminggu sebelum kegiatan PTS. Itu saja mungkin ya, Bu Rita, sudah cukup jelas ya? Mohon ya. Jelas. Mangga anu sanesna, kumaha anu sanesna? Daya, kita lanjut saja ya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu terkait laporan ADM ya, ADM yang semester 2 sebenarnya Ibu belum bisa jilid yang semester 2 yang tahun kemarin 2020 belum bisa jilid karena belum lengkap. Jadi Ibu tidak akan mengabsen siapa yang belum, tetapi yang merasa belum melengkapi sampai selesai silahkan dilengkapi ya. Ini khusus untuk PNS. Nah, untuk non PNS sesuai kebutuhan MONEP ya, memang MONEP-nya kemarin sudah dilaksanakan ya, alhamdulillah MONEP-nya lancar, beres, tetapi tagihannya yang belum dilaksanakan ya. Untuk semua tenaga non PNS 9 orang ya. Nah, itu diharapkan semua administrasi
untuk guru administrasi pembelajaran, dan untuk tenaga tas, TU maupun perpustakaan itu jurnal. Jadi Ibu harapkan di akhir Februari, 2 hari lagi, itu yang administrasinya sudah terkumpul. Jadi makna atau ngagunduk lah. Di atasnya awas Ibu akan posmasihan lembar pengesahan yang monep ya, yang sudah ditandatangani oleh pengawas. Silahkan administrasi Ibu yang sudah beres, di atasnya dimasukkan lembar pengesahan yang dari Bapak pengawas. Bukan apa-apa, meskipun Ibu sudah monep, esok lusa ketika ada monitoring ke sini untuk HPM ataupun tenaga non-PNS, bila tidak ada bukti fisik, nah Ibu yang disalahkan. Karena apa? Ibu sudah menandatangani di atas SPTJB yang bermaterai. Jadi tanggal walat Ibu na abot. Jadi Ibu teh geus nganyatakeun bahwa tenaga non-PNS sudah mengerjakan semua tugas, ya, termasuk administrasi pembelajaran tersebut, ya. Jadi untuk tenaga non-PNS khususnya, untuk semua administrasi yang diminta dilampiri oleh lembar pengesahan sudah terkumpul di akhir bulan Februari, ya, tanggal 28 Februari. Ibu tos ninggal tumpukan map non-PNS untuk kebutuhan monitoring dari distrik, ya. Dan untuk tenaga non PNS, tenaga PNS melengkapi semua administrasi pembelajaran yang belum tahun lalu, ya. Kalau yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih. Eri kesini dulu, Ri. Eri. Ya. Itu saja ya. Nah, untuk semua wali kelas, baik PNS maupun non-PNS, Ibu sudah menerima buku tata laksanaan kelas, Bu? Sudah diisi, Bu? Belum? Sudah. Alhamdulillah yang sudah ya. Ya, Bu. Yang belum, karena Ibu dan Bapak memang sudah mengerjakan, tetapi yang menandatangankan kepala sekolah hanya baru 1 orang. Ya, baik absen, mutasi, dan segala macamnya yang ada di tata laksanaan kelas, baru 1 orang guru yang menandatangankan ke kepala sekolah. Yang lainnya belum, ya. Itu juga sama diisi Ibu dan Bapak, silahkan yang sudah diisi ke tata laksanaan kelas. Ini sudah mau berapa bulan, dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Udah hampir 7 bulan, ya. Jadi ke tata laksanaan Ibu akan cicil untuk menandatangannya, baik absen dan segala macamnya. Jadi meskipun kita secara daring PJJ ke anak-anak, tetap untuk absen dilaksanakan, tetap diisi di bukunya. Itu saja ya untuk yang administrasi, laporan administrasi. Ibu juga mengingatkan untuk kebutuhan monep khususnya tenaga non PNS, jangan lupa daftar hadir manual diisi dengan jamnya, karena itu sudah menjadi permintaan monep. Ketika Ibu mengabsen, jamnya dituliskan, ya. Untuk tenaga PNS juga sama, untuk ketika ngabsen jamnya dituliskan, dan itu jangan lupa, jangan sampai ketika akan dikumpulkan di monep kemarin jamnya karena rosong di usian heula harunya kanu ngarekap absen. Jadi mangga baik PNS maupun tenaga non PNS, ketika Ibu harus mengabsen di manual, absennya diisi dengan jam. Itu saja untuk laporan administrasi. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita ke materi selanjutnya. Silakan Ibu dan Bapak. Tidak ada? Tidak ada. Silakan Pak Dadan. Tidak ada? Ya.
Ibu, untuk absensi kan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Dadan kan belum tahu jamnya, harus ditulis, jadi Dadan nggak tahu jamnya. Itu gimana ya? Oh, ya. Sebenarnya itu udah ada ya Pak Dadan di fingerprint. Nanti ketika di namanya ketika di print out per bulan, nanti kita akan tahu bahwa kita datang jam berapa dan bisa dialihkan ke absen manual. Tapi itu kan maksudnya teh membuat pekerjaan ya. Sebaiknya nggak apa-apa kalau belum tahu, sebaiknya untuk ke depan sambil kita absen manual tetap kita menuliskan jam ketika kita pas fingerprint. Jadi nanti ngadamelkeun rekap absen lah, intinya seperti itu. Itu mungkin ya Pak Dadan untuk absen. Ada lagi yang lain? Saya nih. Mohon maaf Bu, saya mau ingin sedikit untuk menyampaikan ketika kita merekap absen, mungkin ada beberapa orang yang absennya itu tercecer Bu. Jadi diharapkan ketika nanti di tahun berikutnya, ketika membuat absensi dikosongkan 1 atau 2 kolom, supaya nanti ketika ada pergantian lagi bisa menuliskan secara manual, tidak tercecer seperti sekarang. Karena khawatir sekali, terutama untuk non-PNS ini, daftar hadir sangatlah dibutuhkan oleh kami. Oleh karena itu, jika tercecer, nanti mungkin akan sulit untuk merekap kembali gitu, supaya tidak tercecer. Maka untuk tahun kedepannya mungkin diharapkan untuk mengosongkan 1 atau 2 kolom gitu, supaya tidak tercecer. Ya. Terima kasih Neng masukannya. Itu mungkin nanti bisa koordinasi dengan TU ya Pak Heri yang mengurus absen. Mungkin bisa dimulainya di tahun ajarannya Neng ya, di Juli 2021-2022. Karena memang sekarang untuk Bu Astri, Pak Dadan, dan Bu Dini kalau nggak salah itunya absennya misah. Kalau buat PNS sebenarnya tidak begitu berpengaruh karena memang yang menjadi bahan acuan adalah fingerprint. Tetapi untuk tenaga non PNS itu sangat menentukan kehadiran nomor 1, bahkan nomor 1 untuk pencairan HPN. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan Heri ini sedang on, bahwa untuk format absen jangan dipas lah, inti nama harus dilebihkan. Itu mungkin nyaneng ya? Ya. Atur nuhun, teu aya deui nu naroskeun, urang teraskeun ame enggal beres. Teu aya, kita teruskan saja kalau memang tidak ada. Kita akan ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan workshop. Bahwa sesuai dengan kebutuhan PJJ saat ini, bahwa Ibu Bapak Guru ditantang untuk menguasai IT ya, agar pembelajaran ke siswanya lebih variatif, juga lebih menarik. Nah, memang Ibu lihat ya dari grup WA monitoring tiap pagi ada peningkatan secara besar ya dari Ibu dan Bapak Guru. Jadi anak-anak lebih terlihat pembelajarannya ada kemajuan lah dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih ya buat Bapak Ibu Guru yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan pembelajaran lebih menarik. Tetapi mungkin Ibu dituntut dari Disdik bahwa Ibu tetap harus melaksanakan kegiatan workshop yang temanya yaitu penguasaan IT buat tenaga pengajar ya. Nah, insya Allah workshop ini akan dilaksanakan nanti di pertengahan bulan Maret, karena kita sudah memang mengagendakan di RKAS bahwa dari mulai Januari sampai Maret untuk melaksanakan workshop. Bulan Januari tidak bisa, bulan Februari tidak bisa, mungkin insya Allah kita akan laksanakan di pertengahan Maret setelah beres supervisi, kita akan melaksanakan workshop. Nah, untuk teknisnya
karena sekarang pengen riungannya sekelas, terus nanti juga penerimaannya kurang maksimal. Nanti workshopnya untuk acara yang pertama yang umum kita bersama-sama dulu dibuka. Nah nanti ke kegiatan inti kita bagi guru menjadi 4 kelompok dan ruangannya berbeda-beda. Nah, keempat kelompok tersebut nanti akan dibimbing oleh 1 orang narasumber. Ibu sudah buat tim ya, tim narasumber sebanyak 4 orang. Nanti akan berembuk dengan narasumber yang berbeda, tetapi materi sama ya, materi sama untuk membimbing Bapak Ibu membuat video pembelajaran ya. Jadi yang saat ini belum mencoba membuat video pembelajaran, nanti reklamina sabaraha, maksudnya berapa detik Ibu dan Bapak diharapkan mampu membuat video pembelajaran nu kenging nyalira nya ulah kiah gampil ke urang miwarang ka Burita, urang miwarang ka Neng Karis. Enggak, yang Ibu harapkan di sini semua PTK mampu membuat video pembelajaran secara sederhana. Waktosna bebasnya, pokoknya mah bade abdi mah tos tiasa ya, tos lancar membuat video bade ngadamel video pembelajaran misalnya durasinya setengah jam. Ada abdi mah pemula misalnya teh, yang penting sudah mengerti dan sudah bisa membuat video pembelajaran hasil karya sendiri ya Bu ya. Kalau misalnya dari YouTube sebenarnya banyak, tetapi yang diharapkan adalah Ibu membuat video pembelajaran sendiri ya. Nah, nanti kita akan mengadakan workshop itu. Nah, kita mulai dengan kegiatan supervisi nanti ya, Ibu-ibu diusahakan membuat video pembelajaran secara sederhana. Nah, untuk nanti workshop kita akan bagi 4. Narasumbernya Ibu tidak mengambil dari luar. Kenapa? Karena memang di SD Tarka pun di sini banyak narasumber yang memang berkompeten ya, mampu dibandingkan dengan guru-guru yang ada di sekolah lain. Jadi Ibu sengaja bawa narasumbernya dari guru-guru yang ada di sekolah ini. Nanti akan kita bagi 4 kelompok. Kelompoknya Pak Topan nanti siapa aja ya, kelompoknya Mbak Karis siapa aja, kelompoknya Bu Nita siapa aja, dan kelompoknya Pak Dadan siapa aja ya. Nanti sebenarnya kelompoknya sudah dibagi, tapi nanti itu saja ketika nanti kita akan mengadakan workshop, kita akan umumkan orang-orangnya. Bu Haji, biasa ditutup mikrofonnya Bu Haji. Oh, Bu Haji. punten Bu. Punten. Ya. Nah, itu mungkin ya untuk kegiatan workshop. Jadi kita akan melaksanakannya di pertengahan Maret. Untuk tim kecil yang sudah dibentuk, silakan dari sekarang 4 orang itu berembuk. Materinya mau apa, dan kita buat dalam materi yang sama. Nanti untuk penyampaian silakan sesuai dengan teknik masing-masing. Intinya Ibu inginkan dari narasumber bahwa semua guru mampu mencoba membuat video pembelajaran secara sederhana. Anu tos paling termah itu sederhana, oke mangga ya. Dia mah anu teu acan pisan ngadamel atau yang jarang, silahkan nanti dituntut untuk membuat video pembelajaran sendiri. Itu mungkin ya untuk workshop. Silahkan materi workshop Ibu kira cukup. Barangkali ada yang bertanya, Ibu buka dulu session pertanyaan untuk workshop. Enggak? Silahkan Ibu dan Bapak, barangkali kepada tim yang sudah dibentuk ada yang ingin disampaikan? Timnya sudah Ibu bentuk ya, di sini Hilap Dei, Pak Topan, berada di grup, terus Bu Karis, Bu Nita, sama Pak Dadan. Nah, itu silakan nanti berembuk. Tapi kalau secara ngomong secara kecil-kecilan udah ya Neng ya, tapi tinggal resminya aja yang belum. Mohon Bu, insya Allah. Mangga anu sanesna. Bu Nunung keluar kalebet. Bu, biasa naraskan Bu. Mangga Bu Haji. Mangga. Mangga Bu.
Ini Bu perkaku Sunda we nya perkawi workshop tadi tiasa tuh Bu kami kelompokna kelas 1 kelas 1 deui kumargi kan sami pembelajaranana Bu. Tiasa tuh upami kitu. Kan materi maksana jantan supados tiasa sami oge ieu na kitu ngadamalna sasarangan sareng kenging teh upami Bu Haji, untuk teknisnya Ibu sudah buat ya. Tadinya Ibu minta dihijikeun Bu Haji tadi nama. Karena apa? Ketika kita bersatu dengan teman satu tingkatan, biasanya sok ngandalkeun akan bae da misalnya teh itu aya masuk itu, makanya sama Ibu dipisah. Jadi biar Ibu kan inginnya satu orang guru menghasilkan satu produk video gitu. Jadi tengandelkeun tah. Yang tenang Ibu mah ninggalna ayeuna kieu, ninggalna teh nara misalnya yang dengan yang kali siapa aja dibagi-bagi ku Ibu teh si A, si B, si C dengan patokan si A, si B, si C. Jadi kita ninggal kelas Ibu tehnya ninggal anu maksana cocok, bukan cocok masalah apanya, nanti itu sudah dibagi juga dengan kasih kurikulum. Jadi kelompok ini yang akan dibimbing oleh Bukaris, misalnya kelompok ini yang akan dibimbing oleh Pak Topan, dan kelompok ini akan dibimbing oleh Bu Nita. Lebih ke psikologis lah, lebih ke ini nanti. Oh jadi ini bisa lebih sampai gitu materinya ketika dibimbing oleh Ibu ini. Ini akan lebih sampai ketika dibimbing oleh Bapak ini, gitu. Ibu lebih ke sana sih untuk pengelompokannya. Tapi kalau memang nanti ada usul seperti itu, kita akan diskusikan lagi dengan tim, barangkali menjadi bahan masukan juga. Itu ya Bu Haji. Terima kasih. Nanti untuk sesi selanjutnya, untuk teknik selanjutnya kita akan diskusikan dengan tim kecil dulu. Terima kasih Bu Haji. Pertanyaannya barangkali ada dari yang lain. Saya cekap pangintennya. Kita lanjut aja ke materi kelima ya. Kita punya 6 materi, jadi ada 2 materi lagi yang belum tersampaikan. Waktu menunjukkan jam 10 lebih 10 menit ya. Untuk selanjutnya Ibu dan Bapak terkait pembuatan modul. Sebenarnya untuk pembuatan modul ini, Ibu udah ngobrol ya dengan beberapa orang guru dan pernah memberikan contoh ke beberapa guru. Nah, Ibu sebagai guru pembelajar yang diharapkan tidak henti-hentinya belajar, kita dituntut sekali untuk menghasilkan karya. Dan sebenarnya Ibu itu udah dilakukan oleh Ibu dan Bapak ya. Ketika mengajar, Ibu menyiapkan materi, menyiapkan RPP, cuma Ibu dan Bapak tidak dikumpulkan dalam sebuah buku ya. Jadi sebenarnya ketika apa yang Ibu berikan hari ini, misalnya PJJ, ketika dikumpulkan dalam satu materi, dikumpulkan misalnya satu tema beberapa pembelajaran, itu akan menjadi sebuah modul. Nah sekarang mungkin hanya tinggal Ibu mengumpulkan saja dan menyiapkan. Nah jadi mungkin untuk modul ini Ibu harus sampaikan karena memang beberapa sekolah di Kota Bandung sudah mulai membuatnya. Kata Ibu, kenapa tidak di Tarka yang memang gurunya berpotensi, kenapa tidak disampaikan gitu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak guru mau mencoba dan itu akan menjadi nanti rujukan untuk kegiatan PKB Ibu dan Bapak ketika sudah menjadi produk Tarka. Nah, Ibu ini mencoba mengajak dan inginnya kalau mencoba aja mengajak, ketika itu Ibu jantan hutang lah upami diajak kumpul. Nah, Ibu tugaskan Ibu dan Bapak untuk membuat modul dan ini waktunya memang cukup lama sampai akhir semester ini. Jadi nanti dikumpulkannya ketika bulan Juni ya. Dan untuk pembagiannya
Ibu dan Bapak kelas rendah sekarang udah masuk tema 6 belum? Udah masuk tema 6? Kelas 3 sudah, Bu. Oh, kelas 3 udah ya? Ya. Sekarang mau masuk tema 7 gitu? Untuk kelas rendah? Masih ini, Bu, masih 6. Tema 6? Masih 6. Oh iya. Kalau kelas tinggi udah masuk tema 7 belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oh iya, udah. Ya. Nah, kenapa Ibu dan Bapak Ibu tanya tema ya? Karena Ibu akan mencoba menugaskan semua orang mencoba menyusun modul, ya, mencoba menyusun modul. Tugasnya ini nggak lama, karena kita sedang WFH, Bu ya, WFH. Jadi kerja kita memang dituntut dari rumah dan kita menghadapi anak maksimal kan 1 jam ya, 1 jam. Nah, banyak waktu luang kita di rumah untuk mengerjakan pekerjaan yang memang bermanfaat. Salah satunya yaitu dengan menyusun modul ini, ya Bu ya. Mudah-mudahan kita berusaha dulu, kita mencoba dulu, mudah-mudahan Ibu bisa ya. Nanti untuk contoh modul Ibu share di WA kelas 1, kelas 2 sampai ke guru bidang Ibu dicoba di-share ya. Nah, untuk pembuatan modul ini, jadi misalnya untuk 1A, 1A, 2A, 3A, nah itu tema 6 ya. Jadi membuat modul satu tema weh. Ibu mau nanya kalau satu tema berapa subtema? 3, Bu. Bu? 3. Satu tema 3 Kelas subtema. tinggi Berapa hanya 3 pembelajaran? tema, Bu. Kalau Kelas kelas 4, 3 Ibu nanya kelas rendah dulu ya, kelas rendah dulu satu tema. 4 subtema, Bu. 1 subtema, 6 pembelajaran. Satu tema berapa subtema? 4. Bu Nunung? Bawah, Bu. 4 subtema. Ya. 4 subtema. Ya, udah. Jadi begini mungkin ya untuk kelas rendah dulu. Ibu diharapkan membuat modul 4 subtema masing-masing. Berarti 6 kali 4, 24 pembelajaran. Ya, 24 pembelajaran. Jadi untuk kelas 1A sampai 3A, tolong dicatat ya, membuat modulnya tema 6. 1A, 2A, 3A, itu tema 6, silahkan membuat modul. Nah, untuk 3A, 3B, 3C mungkin, Bu? Bukan. Oh. 1A, ya, 2A, 3A itu tema 6. Jadi itu barengan, ada mana? 1A, 2A, 3A itu tema 6. Temanya beda-beda kan masing-masing kelas. Iya. Nah, untuk 1B, 2B, 3B tema 7 ada modulnya. Jadi seorang membuat 24 pembelajaran. Jadi satu modul ya, satu modul tema 6, satu modul tema 7 nantinya gitu ya. Nah, untuk kelas 1C, 2C dan 3C itu tema 8. Jadi nanti di bulan Juni kita punya 3 modul ya, tema 6, tema 7 dan tema 8 untuk kelas rendah yang dikerjakan oleh ibu guru bersangkutan ya. Jadi Tetiasa Niron dan masing-masing mempunyai tugas masing-masing ya. Jadi ulah kan kebanyakan kalau sekarang begini, bukan kebanyakan, adalah akeun we da si A ngerjakeun abdi mah bade nanti copy paste. Ayeuna mah masing-masing guru dituntut untuk membuat modul, dituntut untuk bisa membuat video pembelajaran ya. Salajengna kalau kelas tinggi ya mulai dari 4A, 5A dan 6A itu adalah tema 7, tugas membuat modulnya ya, tema 7. Terus 4B, 5B dan 6B itu tema 8. Salajengna 4C, 5C dan 6C itu tema 9. Jadi di akhir tahun nanti Ibu bulan Juni punya 3 modul kelas rendah dan punya 3 modul kelas tinggi. Nah, modul yang belum tersusun nanti kita akan buat ya dari tema 1 sampai tema 3, tema untuk kelas bawah, kelas tema 1 sampai tema 5 untuk kelas tinggi nanti di awal pembelajaran tahun 2022. Itu mungkin untuk modul memang berat Bu ya, tapi kita coba, kita cicil. Sebenarnya
apapun yang akan Ibu sampaikan kepada anak diadministrasikan, dibuatkan jantan modul. Sumbernya boleh dari buku tematik, boleh dari YouTube, boleh dari apapun sumbernya. Silahkan nanti akan terlihat di modul ya. Kreativitas Ibu ditantang pada pembuatan modul ini. Kita sebagai guru pembelajar sedikit-sedikit berarti ditantang ya untuk bisa membuat modul tersebut. Untuk contoh baru beberapa orang Ibu kirim guru, tapi nanti Ibu akan kirim di WA group beberapa contoh mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga untuk guru bidang. Itu saja mungkin untuk pembuatan modul. Mangga anu bade naruskeun terkait pembuatan modul, silahkan. Bu, untuk bikin modul, saya minta di-share aja, Bu. Misalkan kelas 1A, 2A, 3A, itu nanti aja, Bu, di WA biar tidak lupa gitu guru-gurunya. Mohon, mangga Bu Nunung, ini kan ada namanya notulen rapat ya. Pasti nanti hasil rapat hari ini ditulis oleh notula rapat. Dan sebelum di-share, nanti Bu Astri bising aya nu lepat, di-sharekan dulu ya ke Ibu dilihat hasil notulan rapatnya. Kalau misalnya memang salah, Ibu perbaiki dulu dan nanti akan di-share di grup. Penginten Bu Nunungnya. Mohon gitu Bu. Mohon. Bu. Mohon. Kangge pembagian tugas modul, terus kanggo jadwal supervisi, pentingnya Bu Nunung. Jadwal supervisi saat rapat biasa di-share. Terus kanggo modul mah ke Ibu hasil rapat dan kalau tidak ada aja insya Allah Ibu share. Terus kanggo kelompok workshop OG, Ibu nanti akan ngobrol dulu lah sama tim biar gini. Biasanya kalau ada serak antara tim dengan itu gampang menyerap materinya. Biasanya lebih ke itu sih. Jadi abdi mah arapameng mau naroskeun ka si Ibu ieu mah jadi gampil teu isi naroskeun teh lebih ke kedekatan jadi ame gampang gitu gampang ngadamelna teu isi naroskeun. Nah sebaiknya misalnya si A dengan siapa, si B dengan siapa, insya Allah nanti Ibu akan berembuk dengan tim kecil misalnya ini yang masuk ke sini siapa, dengan ini ke siapa, dengan ini siapa. Sebenarnya udah disusun sih, tapi pilih kirang pas, Ibu akan minta persetujuan yang tim kecil itu mungkin ya. Bu Nunung insya Allah segera Ibu share ya. Itu saja. Mangga anu sanesna. Bu. Ya, Bu. Mangga Bude, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Waalaikumsalam. Tanyakan mungkin ya Bu ya mengenai modul. Mungkin untuk mempermudah pekerjaan kita, apakah Ibu sudah ada modul yang sudah jadi supaya kita ada gambaran gitu ya Bu ya. Gitu aja mungkin. Mohon Bude, parantos aya ku Ibu di-share contona gampil dah Bude, sami jeung nanti lah buku selaresna cuma ketika orang mengajar ke anak-anak kan tidak sami pisan yang buku tematiknya. Kadang-kadang Bude punya trik tersendiri. Seperti kemarin Ibu lihat monitoring pembelajaran Bude di WA, Pak Bude mah ngajelaskeun cara mencari keliling kan kemarin ya. Cara mencari keliling apa Bude kemarin kan? Tabung. Nah, keliling tabung kan Bude punya trik tersendiri dan mungkin itu tidak tertera di buku tematik. Nah, ku Bude eta teh didamelkeun gitu. Mun kapungkur mah naonnya eta teh modul teh kayak naonnya Burita kapungkur mah? Skenario lah, semacam skenario gitu, tapi dikumpulkan. Jadi naon nu diajarkeun poe ayeuna diadministrasikeun gitu Bude, diadministrasikeun, diserat. Lamun misalnya tema kita tidak mampu untuk IT, kita bisa minta bantu Harry, bisa bantu yang lain gitu. Yang penting kita udah punya konsep gitu. Akan seperti ini ketika pembelajaran ini. Dan kita kan sudah punya tugasnya. Sekarang Bude kan kelas 5A, 5B Bude 5A ya. Nah, 5A itu tema 7. Tema 7. Tema 7.
Bude kan khususnya di tema 7 membuat modulnya. Kalau yang sudah diajarkan Bude tinggal menuangkan. Naon anu geus diajarkeun Bude kali menuangkan di dalam modul. Kalau yang belum, oh Bude teh meureunnan belum diajarkan, oh rek ngajarkeun tema ieu masuk tema ieu mah Bude teh rek seperti ieu, tinggal menuangkan di dalam modul. Itu mungkin nanti insya Allah setelah rapat ini semua contoh modul mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan guru bidang sama Ibu di share di grup ya. Ya, makasih Bu. Ya. Yang lain mangga, ada nggak yang lain? Bu. Mangga. Modul berbentuk handout kayak gitu Bu. Nanti Bu Ani bisa baca di contohnya ya, baca dibuka contohnya. Setelah membaca contoh bakal ketinggal. Apakah itu berbentuknya kayak skenario atau handout. Tapi yang Ibu pernah buka itu mah pokoknya nurek urang diajarkeun we, nu urang ajarkeun hari itu. Mun urang mah diadministrasikeun, mun materina naon membaca bacaanna di-sharekeun, pertanyaannya LKPD semua we yang diajarkan hari ini ditaekan gitu. Lengkap dengan latihannya gitu ya Bu? Sama latihannya, kalau teks bacaannya dengan teks bacaannya, kalau LKPD dengan LKPD-nya. Nah, yang jadi masalah kan sekarang daring ya, IT atau Google Classroom, nah itu tinggal disimpan aja linknya di situ. Misalnya ketika dina modul kan upamitos aya link naon-naon ke kantun muka dan linknya itu. Pokoknya mah di modul itu kalau lebih jelasnya semua materi anu rek urang diajarkeun atau anu tos diajarkeun teh terbaca di situ gitu Bu An. Kewe di awasela modulnya nanti akan timbul pertanyaan dan kita akan tindak lanjuti pada rapat selanjutnya untuk modul. Tapi ti ayeuna karena kita sudah dapat tugas, sedikit-sedikit kita mengerjakan. Nah, bade subtema hiji heula ye, pembelajaran hiji kita mencoba membuat. Insya Allah lah sehari ngadamel hiji oge untuk satu tema nanti akan selesai. Itu mungkin ya. Ada lagi yang lain? Mohon Bu. Saya pengen kita ke yang terakhir. Ya, silakan Ibu. Dari yang lain ya. Yang terakhir Ibu tentang disiplin kerja sesuai dengan PP 53 ya. Nah, kemarin hasil rapat Ibu dengan Kasubag Umpek ya, Pak Sukandat, hari Selasa tanggal berapa ya? Hari Selasa tanggal 24 bahwa apa yang disampaikan di rapat harus disampaikan juga kepada Ibu dan Bapak ya. Terkait tentang jam kerja Bu, jam kerja Ibu juga sudah tahu bahwa jam kerja kita mulai dari jam 7 sampai jam 13.30 dan itu memang harus on ketika tatap muka. Jadi ulah ngabsen hungkul karena teu aya dongkap deui pas mau pulang. Ini ketika tatap muka ya Bu ya. Karena sekarang sedang WFH, jadi untuk absen fingerprintnya hanya yang jadwal piket saja. Nanti mulai dari tanggal 8 Maret mungkin ya, karena untuk sekarang sampai tanggal 6 kita masih WFH secara total. Nah, sesuai kebijakan KS, absensi fingerprint hanya berlaku bagi piket ya, sekarang bagi piket dan PNS yang PNS maupun non PNS yang usianya di bawah 50 tahun itu wajib fingerprint sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Alemut kene nyebutnya jadwalnya Bu? Masih emut jadwalnya, jadwal piketnya, karena itu harus di-set oleh operator sekolah ya, operator sekolah. Nah, perlu disampaikan kepada semuanya, kemarin hasil kajian dari Pak Sukanda ya, dan juga evaluasi saur Pak Sukanda mah WFH teh lain libur sebenarnya. WFH teh lain libur, tapi WFH teh itu adalah bekerja dari rumah. Yang namanya bekerja dari rumah, Ibu tidak ada di pasar, tidak ada di tempat piknik, tidak ada di tempat-tempat lain. Nah, itu hasil Pak Sukanda. Karena banyak temuan dari Pak Sukanda bahwa ketika WFH, beliau menemukan Bapak dan Ibu di Pasar Baru, ya, sedang belanja di
supermarket, terus ada juga yang sedang piknik dan lain-lain. Itu salahnya lagi ya Ibu dan Bapak guru PNS yang itu teh di share di Facebook, di share di WA, di WA ya, di status WA, di share juga di IG. Jadi artinya kapendak upah kasubag teh ongkosna keur WPH, tapi nah manehna teh nuju balanjan bukti dan lain-lain. Nah, berdasarkan dari itu kemarin Pak Sukanda memberikan kebijakan baru ya. Jadi sekarang ketika akan di WFH kan di sekolah, jadi harus berdasarkan SK. Jadi kepala sekolah nggak double SK. Misalnya teh hari Senin saha anu WPO, saha anu WPA, itu harus ada SK-nya. Sampai 1 minggu itu harus ada SK-nya dan nanti diperbaharui sebulan SK-nya. Sebulan diperbaharui. Jadi nu WFO teh namanya teu sakahayang siga kamari. Harus ada SK-nya dan dilaporkan ke Umpeg. Selanjutnya dari dasar temuan kemarin, jadi Ibu dan Bapak ketika sedang WFH, Ibu dan Bapak sedang melaksanakan PJJ harus mengirimkan foto. Harus mengirimkan foto ketika Ibu mengajar. Sami sareng Ibu kamurang kali nugaskeun mulang kali ngirim ke Ibu, pangintannya ngirim ke wali kelas hari Ibu mah dikirim foto ketika Ibu sedang mengajar PJJ, nanti bentuknya dalam grid, punya dalam foto grid, dikintunkan ke Ibu hari ini. Berarti setiap hari Ibu menerima 24 foto. Wah, geus pinuh we nya foto Ibu, kamera Ibu. 8 foto laporan Ibu sedang mengajar. Fotonya sudah dalam bentuk grid ya Bu ya. Kita hiji dalam bentuk grid fotonya nanti dilaporkan dan Ibu nge-sharekeun deui ka Kasubag Umpeg bahwa hari ini 153 siapa aja yang melaksanakan pembelajaran. Itu Ibu untuk info WFH ya Bu ya. Salajengna deui kemarin kata Pak Sukanda, apabila ada yang tidak bisa hadir di sekolah dan tidak melaksanakan tugas maksimal 3 hari, alasannya karena sakit atau apapun alasannya, jadi sekolah harus melaporkan ke pihak Umpeg dan koordinasi dengan pihak Umpeg. Misalnya ada yang sakit, tidak bisa melaksanakan tugas nih, tidak bisa mengajar, Ibu tetap harus melaporkan. Kalaupun Ibu tidak melaporkan, kalau ketemu oleh pihak Umpeg berarti yang kena adalah Ibu, kepala sekolah. Kenapa tidak melaporkan? Itu mungkin ya. Itu harap diketahui oleh semuanya, oleh khususnya PTK, baik PNS maupun non PNS sama, Ibu harus melaporkan ke pihak Umpeg. Jadi kalau tidak bisa melaksanakan tugas selama 3 hari, alasannya boleh sakit atau apapun, berarti Ibu harus melaporkan ke pihak Umpeg ya. Selanjutnya Ibu, PP 53 ini yang harus disampaikan, pasal 3 poin 11 dan poin 17 tentang kewajiban PNS Ibu kedah didugikeun ka Ibu dan Bapak. Poin 11 ya. Masuk kerja dan mentaati PNS, masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Jadi bukan hanya PNS kalau sekarang mungkin ya. Karena PP 53 ini berlakunya bukan hanya ke PNS tapi juga untuk non-PNS. Terus yang poin 17, mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Itu kedah didugikeun ku Ibu teh dari pihak Umpeg sesuai pasal 3 PP 53 poin 11 dan poin 17. Ibu boleh mengartikan, boleh memahami apa yang dimaksud dengan poin 11 maupun poin 17. Apabila PNS tersebut melanggar PP 53, sebaiknya si pelanggarnya bisa mendapat teguran disiplin ya Bu ya, teguran disiplin. Nah, teguran disiplin ini ada 3 macam, ada yang ringan, sedang, dan berat.
Nah, yang ringan ini bisa berupa teguran tertulis, teguran lisan dari kepala sekolah. Sedangkan teguran sedang bisa nanti berupa penundaan, kenaikan gaji berkala, penundaan, kenaikan tingkat. Kalau ibu melanggar, kalau tidak melanggar itu tidak masalah. Juga ada penurunan jabatan, ya. Sedangkan yang teguran berat itu bisa berupa penurunan pangkat satu level. Misalnya kita sedang 3A, karena ibu melanggar hukuman berat, ibu bisa diturunkan menjadi 2D kembali. Terus ibu juga bisa dimutasi atau juga bisa pembebasan jabatan. Jadi ibu misalnya guru jadi pengajar, seperti itu. Bisa juga dengan pemberhentian PNS secara hormat. Kumaha pemberhentian PNS secara hormat yaitu ibu yang mengajukan kepada pihak sekolah dan dinas agar ibu misalnya berhenti mengajar. Itu adalah teguran pemberhentian secara hormat. Kalau pemberhentian secara tidak hormat yaitu ibu langsung diberhentikan secara tidak hormat oleh pihak Disdik. Itu mungkin yang PNS maupun non PNS yang melanggar PP 53. Itu ya Bu ya, terkait sosialisasi PP 53 yang disampaikan oleh Pak Sukanda. Sudah Ibu sampaikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, rapat hari ini, barangkali ada sesi pertanyaan dulu terkait PP 53. Saya ibunya alhamdulillah tos arapal. Kalau untuk lebih jelasnya silahkan saja Ibu dan Bapak dibuka PP 5-nya ya. Nah, untuk lain-lain Bu ada sedikit info. Yang pertama adalah untuk pelaksanaan AKM yang waktu rapat terdahulu Ibu sampaikan di bulan apa Bu, masih ingat Bu? Ingat nggak pelaksanaan Bu. AKM? Ya, Agustus, bulan Agustus. Bu. Ya, bulan Agustus. Tetapi Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan untuk pelaksanaan AKM diundur sampai bulan September Oktober ya. Jadi tahun depan bulan September. Mudah-mudahan guru kelas 4 sekarang sudah mulai merintis ya hal-hal yang berkaitan dengan AKM. Tapi Ibu lihat ya di PJJ, evaluasi PJJ setiap hari memang luar biasa. Guru kelas 4 sudah mulai ke anak-anaknya menerapkan soal-soal yang menuntut anak untuk berpikir tingkat tinggi. Mudah-mudahan untuk seterusnya kelas 4 terus berpacu agar nanti di bulan September ketika anak-anak harus ikut AKM, anak-anak sudah sudah lancar lah, sudah tidak merasa kesulitan lagi. Nah ini untuk guru kelas 4 ditantang ya, Pak Topan, Bu Halimah, untuk terus memberikan pembelajaran yang sesuai dan mengacu kepada AKM. Selanjutnya untuk evaluasi PJJ Bu, alhamdulillah setiap hari, tiap pagi Ibu memantau 18 guru kelas ya, 18 guru bidang dan 18 guru PAI setiap harinya di WA ya. Dan sedikit Ibu kasih masukan. Yang pertama, Ibu dan Bapak ketika ada keperluan dan tidak bisa memberikan tugas kepada siswa, tolong dikomunikasikan kepada orang tua siswa ya. Jadi jangan sampai ada orang tua siswa gogorowokan, kamu bari nelpon ke kepala sekolah, hari ini guru ini belum memberikan pelajaran. Jadi upami enjing teh sigana ibu aya peryogi ya bade jajak sesahan, bade ka rumah sakit atau bade apapun, silahkan membuat tugas dari semalam dan diserahkan sebelum ibu pergi ke anak-anak, atau ibu bilangnya tidak akan mengajar secara maksimal hari ini karena ada keperluan. Seperti kemarin kayak Bu Rina waktu di rumah sakit, meskipun beliau lagi menunggu di rumah sakit, beliau tetap
melaksanakan pembelajaran ya melalui WA dengan meminta izin kepada siswanya. Ini sekedar masukan aja, bukan hanya untuk satu kelas, tapi untuk kesemuanya. Jadi upami ayah peryogi dan tidak bisa melaksanakan tugas mengajar, sebaiknya ibu dan bapak dikomunikasikan di grup WA, ya, di grup WA. Itu ya, ibu dan bapak. Yang kedua, ibu lihat udah ada perubahan, ya. Cara guru mengajar tidak lagi sekarang sebenarnya bukan tidak boleh ya Bu ya. Misalnya ibu mengajar seperti ini, coba buka tema sekian, halaman sekian. Bukan tidak boleh Bu, sekali-kali boleh saja, tetapi ibu kalau biasa dihindari karena anak-anak sudah bisa membaca Bu. Pasti si ibu isuk rek mere tugas nate tematik halaman saanu sampai saanu. Jadi si anak sudah bisa membaca. Jadi sebelum anak mengikuti teh si ibu mau pasti mere tugas gitu. Nah, kalaupun ibu mau ya, kita ambil teknik yang lain. Ibu bisa foto bukunya atau ibu bisa nanti tulis ulang di WA atau apapun sehingga ibu tidak terlihat bahwa ibu mengajarkan tema itu halaman sekian ya. Jadi kapayun ya, tapi sanes tekengnya punya boleh sekali-kali ibu memberikan seperti itu. Tetapi tekniknya dirubah. Jadi aisaur pengawasannya nyarius teh eta mah zaman baheula jadul. Buka ketika halaman sampai saanu. Kerjakan saanu sampai saanu. Alah kure guru teh teu dibahas nya. Si soal-soal teh geus mere tugas teh geus budak teh teu ditanya ngarti teu dijelaskeun teu. Tapi di urang mah insyaallah teu aya. Kan ieu mah kangge bahan masukan aja buat ibu bapak guru ketika ibu memberikan tugas kepada siswa, ibu sudah menjelaskan kepada siswa. Ibu sudah menjelaskan baik mau Viko, baik lewat YouTube, baik lewat apa. Jangan sampai ibu memberi tugas kepada anak hanya memberi tugas buka tematik halaman sekian, kerjakan dari nomor anu sampai sekian tanpa ibu menjelaskan, tanpa ibu misalnya menerangkan. Ya, memang berat ya Bu ya tugas kita sebagai pengajar, tanggung jawab kita anak-anaknya bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Itu mungkin terlihat dari monitoring ibu sehari-hari ya di kegiatan evaluasi PJJ. Dan lagi ibu tolong ya, jangan sampai ibu jangan malas mengetik lah, maksudnya mengetik di WA. Usahakan bervariatif Bu, nyerat tugas teh. Ulah hari ini nulis teh eta, isu teh nu diserkeun teh eta deui. Sehingga anak hafal betul. Si bapak teh pasti isukan teh mere tugas teh eta. Jadi sok lah ibu istilahnya perjuangan sekedik Bu. Berjuang nyerat di WA mun teh mah teu ngadamel video pembelajaran ngetik Bu anyar. Silahkan ibu jangan sampai anu kamari di copy paste di copy gitu dikasihkeun deui ka kelas eta dikasihkeun deui ke kelas yang lain. Jadi punten rada urang namanya tanya kreatif gitu, kreatif karena kita dituntut untuk perubahan ya, pembelajar, amin oke pembelajarannya terus belajar. Nah, itu mungkin ya, jangan sampai anak bosen, embung diajar. Udah si bapak pasti mere tugas nanti gitu, cenah. Si ibu cenah naon geus diteguh, si ibu pasti mere halaman tematik, halaman sekiu kerjakan halaman saanu sampai saanu. Nah, gitunya Bu nya. Ini mah bahan masukan aja setelah ibu melihat dari beberapa PJJ yang dilaksanakan oleh ibu dan bapak ya. Mudah-mudahan ibu lihat sebenarnya untuk 153 50% melesat jauh ya, pembelajarannya hebat-hebat, luar biasa ibu guru 153. Meskipun ada yang masih lewat WA juga, bervariatif ya, hebat pokoknya hebat-hebat ya. Yang memang masih belum ibu harapkan mengikutilah ya, meskipun misalnya namina teh melangkah sedikit-sedikit, tetapi ada kemauan, ada niat untuk perubahan ke yang lebih bagus. Itu saja mungkin ya untuk evaluasi PJJ rapat hari ini
sudah selesai. Silahkan untuk host sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, baik Ibu dan Bapak, barangkali dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, ada yang mau ditanyakan kembali? Rupanya tidak ada mungkin Ibu, karena sesi tanya jawab sudah kita laksanakan pada kegiatan yang barusan sudah kita lalui. Atau Ibu Rita, silakan ada yang ingin disampaikan? Enggak. Terima kasih banyak Ibu Rita dan juga Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan paparan materinya. Bagaimana Bu? Kita tutup saja kegiatan hari ini? Ya, Bu Karis, silahkan ditutup aja. Jangan lupa kita meskipun di rumah tetap 5M dilaksanakan, tetap kewajiban kita juga dilaksanakan. Ibu doakan semuanya sehat, bahagia ya, dan tetap happy ya semuanya. Keluarga juga sehat. Terima kasih Neng, silakan ditutup. Ibu dan Bapak, tibalah saatnya kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesimpulan dari materi kesempatan hari ini mungkin nanti akan disampaikan oleh notula rapat di WA Group untuk Ibu dan Bapak lebih banyak lagi informasi yang nanti dikumpulkan mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jaga selalu kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bila aya nu bade sosonoan heula mah. Lajeng.